Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Codot Prihatin. Semoga kita semua terhindar dari duka dan derita. Amin amin ya robbal alamin. Mari sejenak simak video tentang biografi Kiai Haji Nahrawi Dalhar Watucongol Magelang. Selamat menyaksikan. Mbah Dalhar yang bernama lengkap Kiai Haji Nahrawi Dalhar Watucongol, dikenal sebagai ulama yang mumpuni. Belum lama ini sosok Kiai Ahmad Abdul Haq meninggal dunia. Kiai karismatik ini adalah putra dari Kiai Dalhar yang juga dikenal sebagai salah satu wali Allah yang masyhur di tanah Jawa. Mbah Dalhar gitu panggilan akrabnya adalah mursyid tarekat Syaziliyah dan dikenal sebagai seorang yang wara dan menjadi teladan masyarakat. Kiai Haji Dalhar Watucongol Magelang, dikenal sebagai salah satu guru para ulama. Karisma dan ketinggian ilmunya menjadikan rujukan umat Islam untuk menimba ilmu. Mbah Dalhar, gitu panggilan akrabnya, adalah sosok yang disegani sekaligus panutan umat Islam, terutama di Jawa Tengah. Salah satu mursyid tarekat Syaziliyah ini dikenal juga menelorkan banyak ulama yang mumpuni. Mbah Dalhar dilahirkan pada 10 Syawal 1286 Hijriah atau 10 Syawal 1798 sampai 12 Januari 1870 Masehi di Watucongol Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Lahir dalam lingkungan keluarga santri yang taat. Sang ayah yang bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuko adalah cucu dari Kiai Abdurrauf. Kakeknya Mbah Dalhar dikenal sebagai salah seorang panglima perang pangeran Diponegoro. Adapun nasab Kiai Hasan Tuko sendiri sampai kepada Sunan Amangkurat Mas atau Amangkurat ketiga. Oleh karenanya sebagai keturunan raja, Kiai Hasan Tuko juga mempunyai nama lain dengan sebutan Raden Bagus Kemuning. Semasa kanak-kanak, Mbah Dalhar belajar Al-Quran dan beberapa dasar ilmu keagamaan pada ayahnya sendiri. Pada usia 13 tahun baru mondok di pesantren. Ia dititipkan oleh ayahnya pada Mbah Kiai Mat Usyul, gitu sebutan masyhurnya di Dukum Bawang, Ngadirejo, Salaman, Magelang. Di bawah bimbingan Mbah Mat Usyul, ia belajar ilmu tauhid selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian tercatat juga mondok di pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu, Kebumen, pada umur 15 tahun. Pesantren ini dipimpin oleh Syekh As-Said Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani atau yang ma'ruf dengan lakopnya Syekh Abdul Kahfi Ats-Tsani. Selama 8 tahun Mbah Kiai Dalhar belajar di pesantren ini. Selama itulah Mbah Dalhar berkhidmah di dalam pengasuh. Hal itu terjadi atas dasar permintaan ayahnya kepada Syekh As-Said Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani. Tidak hanya di daerah sekitar Mbah Dalhar menimba ilmu. Di Makkah Mukarramah beliau berguru kepada beberapa alim ulama yang masyhur. Perjalanannya ke Tanah Suci untuk menuntut ilmu terjadi pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi. Mbah Kiai Dalhar diminta oleh gurunya, Syekh As-Said Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani untuk menemani putra laki-laki tertuanya Sayyid Abdurrahman Al-Jilani Al-Hasani untuk menuntut ilmu di Mekah. Syekh As-Said Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani berkeinginan menyerahkan pendidikan puteranya kepada sahib beliau yang menjadi mufti Syafi'iyah Syekh As-Said Muhammad Babasol Al-Hasani. Keduanya berangkat ke Makkah dengan menggunakan kapal laut melalui pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Ada sebuah kisah menarik tentang perjalanan keduanya. Selama perjalanan dari Kebumen dan singgah di Muntilan, kemudian lanjut sampai di Semarang, Mbah Dalhar memilih tetap berjalan kaki sambil menuntun kuda yang dikendarai oleh Sayyid Abdurrahman. Hal ini dikarenakan sikap takzimnya kepada sang guru. Padahal Sayyid Abdurrahman telah mempersilahkan Mbah Kiai Dalhar agar naik kuda bersama. Di Makkah, waktu itu masih bernama Hijaz, Mbah Kiai Dalhar dan Sayyid Abdurrahman tinggal di Rubat, asrama tempat para santri tinggal, Syekh As-Said Muhammad Babasol Al-Hasani, yaitu di daerah Misfalah. Sayyid Abdurrahman dalam
Rihlah ini hanya sempat belajar pada Syekh As-Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani selama 3 bulan, karena beliau diminta oleh gurunya dan para ulama Hijaz untuk memimpin kaum muslimin mempertahankan Makkah dan Madinah dari serangan sekutu. Sementara itu Mbah Kiai Dalhar diuntungkan dengan dapat belajar di tanah suci tersebut hingga mencapai waktu 25 tahun. Syekh As-Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani inilah yang kemudian memberi nama Dalhar pada Mbah Kiai Dalhar, hingga akhirnya beliau memakai nama Nahrawi Dalhar, di mana nama Nahrawi adalah nama asli beliau, dan Dalhar adalah nama yang diberikan untuk beliau oleh Syekh As-Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani. Rupanya atas kehendak Allah, Mbah Kiai Nahrawi Dalhar di belakang waktu lebih masyhur namanya dengan nama pemberian sang guru yaitu Mbah Kiai Dalhar. Ketika berada di Hijaz inilah Mbah Kiai Dalhar memperoleh ijazah kemursyidan Tarikah Asy-Syadziliyah dari Syekh Muhtarom Al-Makki dan ijazah Aurat Dalailil Khairat dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani, di mana kedua amaliyah ini di belakang waktu menjadi bagian amaliyah rutin yang memasyhurkan. Sehingga pantas saja jika menurut riwayat sahih yang berasal dari para ulama ahli hakikat sahabat-sahabatnya, beliau adalah orang yang amat akrab dengan Nabiullah Khidir alaihi salam, sampai-sampai ada putera beliau yang diberi nama Khidir karena tafaulan dengan Nabiullah tersebut. Sayang putera beliau ini yang cukup alim walau masih amat muda dikehendaki kembali oleh Allah, ketika usianya belum menginjak dewasa. Selama di Tanah Suci, Mbah Kiai Dalhar pernah melakukan khalwat selama 3 tahun di suatu gua yang teramat sempit tempatnya, dan selama itu pula beliau melakukan puasa dengan berbuka hanya memakan 3 buah biji kurma saja, serta meminum seteguk air zam-zam secukupnya. Dari bagian riyadohnya, beliau juga pernah melakukan riyadoh khusus untuk mendoakan para keturunan beliau serta para santri-santrinya. Dalam hal adab selama di Tanah Suci, Mbah Kiai Dalhar tidak pernah buang air kecil ataupun air besar di tanah haram. Ketika merasa perlu untuk qodil hajat, beliau lari keluar tanah haram. Selain mengamalkan zikir ya ala tarikatis syadziliyah, Mbah Kiai Dalhar juga senang melakukan zikir sir. Ketika sudah tagaruk dengan zikir sirnya ini, Mbah Kiai Dalhar dapat mencapai 3 hari 3 malam tak dapat diganggu oleh siapapun. Dalam hal tarikah Asy-Syadziliyah ini menurut kakek penulis Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, beliau Mbah Kiai Dalhar menurunkan ijazah kemursyidan hanya kepada 3 orang, yaitu Kiai Iskandar Salatiga, Kiai Haji Dimyati Banten, dan kakek penulis sendiri yaitu Kiai Haji Ahmad Abdul Haq. Sahralayal, meninggalkan tidur malam adalah juga bagian dari riyadah Mbah Kiai Dalhar. Sampai dengan sekarang, meninggalkan tidur malam menjadi bagian adat kebiasaan yang berlaku bagi para putera-putera di Watu Congol. Karya Mbah Kiai Dalhar yang sementara ini dikenal dan telah beredar secara umum adalah Kitab Tanwirul Ma'ani, sebuah karya tulis berbahasa Arab tentang manaqib Syekh As-Sayyid Abil Hasan, Ali bin Abdillah bin Abdil Jabbar Asy-Syadzili Al-Hasani Imam Tarikah Asy-Syadziliyah. Selain daripada itu sementara ini masih dalam penelitian, karena salah sebuah karya tulis tentang saraf yang sempat diduga sebagai karya beliau setelah ditasih kepada Kiai Haji Ahmad Abdul Haq ternyata yang benar adalah kitab saraf susunan Syekh As-Sayyid Mahfuz bin Abdurrahman Somalangu, karena beliau pernah mengajar di Watu Congol. Setelah menyusun kitab tersebut di Termas, di mana pada saat tersebut belum muncul tasrifan ala Jombang, banyak sekali tokoh-tokoh ulama terkenal negara ini yang sempat berguru kepada beliau semenjak sekitar tahun 1920 sampai 1959. Di antaranya adalah Kiai Haji Mahrus Lirboyo, Kiai Haji Dimyati Banten, Kiai Haji Marzuki Giriloyo dan lain sebagainya. Sesudah mengalami sakit selama kurang lebih 3 tahun, Mbah Kiai Dalhar wafat pada hari Rabu Pon, 29 Ramadan 1890 sampai tahun 1378 Hijriyah atau bertepatan dengan 8 April 1959 Masehi. Ada yang meriwayatkan jika beliau wafat
wafat pada 23 Ramadan 1959. Akan tapi 23 Ramadan 1959 bukanlah hari Rabu namun jatuh hari Kamis Pahing. Demikian kisah biografi Mbah Kiai Haji Nasrowi Dalhar Watu Congol. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.